Masya Allah, luar biasa sekali materi hari ini tentang akhlak dan pergaulan. Nah, sudah ada yang menanti jawaban nih Ustadz yang bertanya melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, saya Kabidillah dari SMP 32 Padang. Saya mau nanya, bagaimana caranya jika ada teman kita yang berakhlak tidak baik, tetapi dia sangat ingin berteman dengan kita? Apakah kita menerima atau bagaimana nih Ustadz? Ya, ini sangat bagus pertanyaannya ya. Ya, memang masalah akhlak ini pertanyaannya pasti realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada orang yang kurang baik, nah, tetapi dia ingin berteman dengan kita. Nah, sangat ingin berteman dengan kita. Apakah kita terima atau tidak? Ya, kata Ustadz tadi, hindari berteman dengan yang kurang baik. Nah, namun orang ini sangat ingin berteman dengan kita. Maka di situ kita harus punya prinsip. Ya, kita harus punya prinsip, kita harus teguh pendirian bahwa kalau kita berteman dengan orang lain, maka harus kita yang bisa merangkulnya menjadi baik gitu. Jadi harus kita yang bisa merangkulnya, jangan kita yang terbawa oleh dia gitu. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh berteman, tapi kalau bisa tujuan kita berteman dengan orang yang tidak baik untuk mengubah dia menjadi lebih baik. Dan Ustadz, itu pahalanya cukup besar itu, Kak. Luar biasa, Masya Allah. Nah, selanjutnya nih Ustadz, dari Sadik Atala, dari SMPN 5. Pertanyaannya Ustadz, mengapa akhlak sangat berperan penting dalam masalah ummah atau pergaulan? Dan pergaulan bagaimana Ustadz? Sadik ini sangat aktif siswanya ini ya, dari SMP 5. Dari SMP 5 Ustadz. Ya, Sadik, ya, luar biasa. Ya, kenapa akhlak itu berperan penting dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat? Ya karena tanpa akhlak itu ya kehidupan ini tidak jalan gitu. Jadi akhlak itu melekat pada diri kita. Setiap kita bertindak, berkata-kata, lahir akhlak. Kita berjalan, lahir akhlak. Bertemu dengan orang, cara kita melayani orang itu kan di situ ada akhlak. Jadi apapun yang kita lakukan di situ lahir akhlak. Jadi akhlak itu ada dengan sendirinya ya. Kita harus pilih yang baik. Nah, ada yang baik, ada yang buruk, dan kita harus bisa milih yang baiknya. Yang baik inilah yang akan kita terapkan. Harus bisa menentukan ya Ustaz, karena kita juga sudah diajarkan dalam Islam ya Ustaz. Seperti saat ini Ustaz memberikan pelajaran bagaimana berakhlak dan dalam pergaulan yang baik tentunya. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, kalau dalam Minang itu ada dikenal dengan katonan ampe ya Ustaz. Betul, Mendaki, Malereng, Mandata, Manurun. Jadi harus tahu bagaimana kepada yang tua, kepada yang muda, setara dengan kita, kayak gitu ya Ustadz. Harus dengan akhlak yang baik tentunya. Nah, selanjutnya nih ada lagi yang bertanya nih Ustadz melalui WA. Assalamualaikum, saya Rahmi dari SMP Negeri 18 Padang. Saya ingin bertanya Ustadz, dalam ukhuwah Islamiyah ada 3 tata cara. Nah, bagaimana kita bisa jalankan tata cara ini secara baik sehingga ukhuwah kita tetap terjaga? Oh ya, yang 3 tadi ya. Iya. Ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun gitu ya. Jadi dia berjenjang ini. Yang pertama, kita itu harus ta'aruf. Allah itu menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Nah, ini kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Nah, jadi kita itu harus saling kenal mengenal. Yang namanya sama muslim tentu harus saling kenal mengenal. Bertemu dengan teman baru, kita kenalan dulu. Nah, kenalan siapa namanya, tinggal di mana, kenalan yang lain-lain kan. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah berteman, kita udah sering bertemu, kita lahir tafahum namanya. Kita akan tahu sikapnya, kita akan tahu kepribadian teman kita seperti apa. Tentu kita harus pahami. Mungkin teman kita itu dia tidak suka dengan panggilan yang jelek terhadap dirinya. Betul. Jangan dipanggil dengan panggilan yang jelek. Nah, gitu. Itu yang harus diperhatikan. Karena banyak sekali terjadi tuh Ustadz ya. Di sekolah-sekolah dipanggil dengan panggilan yang tidak disenangi, itu juga tidak boleh ya Ustadz. Ya, itu tidak boleh. Itu juga larangan Allah dalam surah Al-Hujurat juga ayat 12 itu. Jangan memanggil saudaramu dengan panggilan yang tidak disukainya. Karena orang tuanya sudah memberi nama yang bagus, yang indah, diganti pula ya Ustadz. Jadi harus tafahum, saling memahami. Dia paham kita paham dia. Itu maka akan terjalinlah ukhuwah yang baik itu. Baru nanti saling ta'awun, saling menolong. Kalau teman kita butuh pertolongan, kita tolong.
Kalau nanti kita yang butuh pertolongan, teman yang menolong kita. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih Ustadz, dari Naila Puspita dari SMPN 30 Padang. Kalau misalnya kita berantem dengan teman, lalu tidak bertegur sapa sama sekali selama berbulan-bulan, nauzubillah. Gimana itu Ustadz? Berdosakah atau tidak? Dan bagaimana kita cara menanggapinya Ustadz? Iya, iya. Aduh, berantem dengan teman berbulan-bulan, iya, Ustadz. Iya. Bagaimana nih Ustadz? Ya, dikatakan tadi bahwa maksimal paling lama kita boleh tidak bertegur sapa dengan teman kita itu 3 hari yang dibolehkan, 3 hari. Kalau lebih berarti kita berdosa. Nah, dosanya itu kita pahala sholat kita itu ditolak. Jadi ditolak pahala sholat kita, ibadah, bahkan ditolak atau ditangguhkan ya. Nah, ditangguhkan. Bahkan pahala sholat, pahala puasa itu ditangguhkan dulu. Jadi sampai kita berdamai gitu. Jadi sebaiknya tentu kita bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan teman kita. Ya, sesegera mungkin. Kalau udah 3 hari itu cari jalannya gitu. Cari kiatnya. Ya, jangan gengsi, kita aja yang mulai minta maaf. Ya, bahkan itu lebih mulia, itulah yang tinggi derajatnya. Betul sekali, karena bukan berarti kalau kita minta maaf kita yang kalah. Enggak, tapi berarti kita sudah menunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik, berarti kita mulia di sisi Allah karena kita duluan yang minta maaf ya Ustaz. Ya, betul. Kita menjaga silaturahim ya Ustaz. Ya. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali materi hari ini tentang akhlak dalam pergaulan. Terakhir nih Ustaz, apa yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi tingkat SMP maupun MTS yang sedang menonton hari ini Ustaz? Oke, jadi pesan Ustadz kepada anak-anak Ustadz yang mengikuti pesantren Ramadan pada tahun ini. Di pesantren Ramadan tahun ini beda dari yang biasanya, bisa sekarang santai di rumah sambil nonton atau mendengarkan radio juga bisa. Jadi kita Ustadz harapkan walaupun santai namun ikutilah dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena kalau kamu ikuti kegiatan pesantren ini dengan ikhlas, pasti ada ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, kemudian lagi kesimpulan dari materi kita, akhlak yang baik dalam pergaulan di masyarakat sangat penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan persaudaraan kita sesama muslim maupun sebangsa dan setanah air. Jadi mari kita jaga pergaulan kita sesama muslim. Kita kalau seandainya ada perselisihan di antara kita, mari segera berdamai gitu. Kalau ada teman kita yang berselisih, kita damaikan, itu pahalanya juga luar biasa bagi kita. Mungkin demikian pesan Ustadz dari Ustadz kepada anak-anak Ustadz semua. Semoga berkah, bermanfaat. Dan kalau seandainya ada kata-kata Ustadz atau penyampaian Ustadz tadi yang kurang berkenan di hati, Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk waktunya hari ini sudah menyampaikan materi tentang akhlak dan pergaulan. Semoga bisa diterima dengan baik. Untuk adik-adik kakak tetap semangat mengikuti pesantren Ramadan karena kita akan lanjut besok seperti biasa. Jam 1 untuk tingkat SD dan jam 2 dilanjutkan untuk tingkat SMP. Saatnya saya Asa Marsita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelumnya kita saksikan dulu beberapa kiriman foto dari adik-adik kita. Ada beberapa yang sudah mengirim foto dan mengupload foto di Instagram. Ini ada dari Gemal, kelas 5 bahasa, sekolah SD Adabiah Padang, Masya Allah. Lagi menonton Padang TV, menyaksikan pesantren Ramadan. Dan selanjutnya ada foto dari adik kita Shelina Keneya Zalyadi, kelas 6 SDN 1 Alang Lawas. Dan juga ada Fatih Rafat Zalyadi. Ini adik-beradik ya, Masya Allah luar biasa sekali. Semangat mengikuti pesantren Ramadan. Terima kasih Padang TV dan pemerintah Kota Padang. Dan selanjutnya ada adik kita dari Aira Dinara Surya, kelas 5 SDN 45 Bungo Pasang Tabing. Luar biasa Masya Allah. Semangat menyaksikan pesantren Ramadan meskipun di rumah aja. Memang harus tetap semangat sampai akhir pesantren Ramadan. Jadi adik-adik kakak, untuk dapat mengikuti lomba kegiatan aktivitas pesantren Ramadan,
yang dikirim melalui Instagram masing-masing, diupload dengan hashtag Pesantren Ramadan Padang TV, dan di tag @Padang TV disertakan caption nama dan asal sekolah. Terima kasih adik-adik yang tetap semangat menyaksikan Pesantren Ramadan. Saatnya saya Samarsita beserta kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.